Yang pertama itu terjadi kemeringan pada salah satu sisi wajah, baik itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kemudian yang kedua tanda-tandanya adalah Anda sering merasakan kesemutan, terutama di bagian tangan ataupun kaki tanpa alasan yang jelas tiba-tiba kesemutan. Ini juga merupakan peringatan dini, bahwasanya Anda itu berisiko untuk mengalami serangan stroke karena sudah terjadi penyempitan pembuluh darah yang ada di otak. Jadi wajah miring sebelah, walaupun yang gejala awalnya tidak terlalu kelihatan ya, dia akan betul-betul kelihatan ketika pasca stroke. Setelah terjadi serangan stroke, kemudian sel otaknya itu mengalami kerusakan, baru itu kelihatan benar. Tapi kalau belum terjadi serangan, tapi Anda sudah mulai kelihatan miring sebelah di wajahnya, baik itu di bibir maupun di mata, itu tanda-tanda awal akan terjadi serangan stroke. Jadi harus waspada. Kemudian dia akan mengalami kelemahan pada salah satu tangan, baik itu kanan ataupun kiri ataupun kaki. Bisa jadi keseluruhan dari pangkal lengan sampai ke ujung, ataupun hanya jari-jarinya saja. Mungkin salah satu jarinya, dari telunjuk atau jari tengah, susah dia untuk menggerakkan, terjadi kelemahan. Apalagi diiringi dengan kesemutan. Kemudian dia tidak akan bisa mengangkat lengan itu melebihi kepala. Jadi akan terasa sangat berat mengangkat lengan, tangan, atau mengangkat kaki. Ini tanda-tanda yang sudah sangat jelas bahwa terjadi penyempitan di saraf pembuluh darah yang menyuplai darah ke saraf-saraf bagian yang mengatur motorik ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri yang harus diwaspadai. Selain tadi wajah miring, kesemutan, merasa berat di tangan atau di kaki atau di jari tangan atau jari kaki, akan terjadi kesulitan untuk berbicara. Jadi tidak biasa seperti biasanya kita berbicara lancar saja, tapi ketika akan terjadi stroke itu kita mau ngomong sesuatu itu kok terasa berat. Agak susah kita untuk berbicara atau keluh, ataupun kita ingin mengatakan sesuatu yang ini tapi malah yang keluar yang lain itu. Nah, ini sudah mulai ya, atau bisa dibilang sudah agak nggak nyambung bicaranya. Ini salah satu tanda juga. Kemudian akan terjadi kelumpuhan di salah satu sisi tubuhnya, baik itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Mungkin setiap orang berbeda-beda tingkat keparahannya, ada yang parah, ada yang mungkin hanya sekedar lemah saja. Kemudian berikutnya dia akan sering merasa pusing, ya, sering merasa pening, sakit kepala, pusing, kepala terasa berat, seperti ada tekanan di dalam, ada beban, sakit kepala, pusing, pokoknya perasaan di kepala ini sangat tidak nyaman. Nah, kemudian apalagi disertai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Ini sudah kalau sudah banyak ciri-cirinya, berarti ini betul-betul harus benar-benar waspada ya. Bisa terjadi yang namanya pecah pembuluh darah di bagian otak. Kemudian dia akan mengalami, sebagian orang akan mengalami kehilangan kontrol atas emosi, atau bisa kita sebut blank ya bahasa sehari-harinya. Tiba-tiba dia blank, lalu dia tidak bisa mengontrol emosi, tiba-tiba sedih, tiba-tiba dia kebingungan, tiba-tiba dia lupa dengan keadaan atau dengan sesuatu, lupa dengan hari, lupa dengan anggota keluarganya. Itu terjadi secara tiba dan kadang-kadang pulih. Nah, ini merupakan tanda-tanda akan terjadi stroke itu. Dan selain kehilangan kontrol atas emosi, dia juga kehilangan kontrol atas gerakan fisik. Kadang gerakan fisiknya tidak bisa dia kontrol dengan baik, tidak terkoordinasi. Akibat dari kehilangan kontrol emosi tadi, kadang dia akan mengalami perubahan mood yang sangat drastis. Ada yang kadang-kadang tiba-tiba marah, gelisah, sedih. Jadi terjadi perubahan perilaku di sini ya, terjadi perubahan perilaku. Dalam hal ini kadang-kadang banyak juga kita temui pasien yang mereka menyangka ini kerasukan atau ada gangguan jin.
Tapi sebenarnya setelah kita cek di ruqyah tidak ada apa-apanya. Ternyata ini adalah gejala stroke karena ada penyempitan di pembuluh darah otak sehingga oksigen yang membawa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak itu mengalami gangguan ataupun sumbatan sehingga terjadi perilaku seperti ini. Jadi seolah-olah dia tuh ngelantur, blank, ataupun dia menjadi emosinya tidak terkontrol, dia bertingkah tidak wajar seperti biasanya. Ini salah satu gejala bahwasanya aliran darah ke otak itu telah mengalami gangguan dan merupakan salah satu ciri-ciri akan terjadi stroke. Jadi tidak selamanya itu adalah kerasukan ya ataupun gangguan jin. Ciri berikutnya dia akan sulit untuk menelan, ya sulit untuk menelan sehingga dia apabila makan akan terasa susah untuk dia menelan makanan karena memang otot untuk menelan itu diatur oleh saraf-saraf yang ada di otak. Selanjutnya ciri-cirinya dia akan mudah lelah, mudah sekali kehilangan tenaga, lelah, tidak berenergi, tidak semangat. Tiba-tiba dia merasakan kelelahan yang sangat sehingga dia tidak produktif lagi. Dia ingin kebawaannya ingin istirahat, lelah, tidak ada gairah gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir dia akan mulai kehilangan nafsu makan dan kondisi tubuhnya akan mengalami penurunan berat badan secara bertahap. Makin lama makin turun, makin kurus. Selera makannya juga menjadi semakin hilang ya. Dan disertai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Jika semakin banyak ciri-ciri tersebut, kalau Anda sudah merasakan salah satu ciri-cirinya, itu harus segera diperiksa ya, harus waspada. Jangan tunggu serangan stroke itu terjadi, sehingga kalau sudah terjadi pecahnya pembuluh darah, sehingga darah tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi dalam waktu beberapa jam saja, atau bahkan dalam beberapa menit saja, itu akan terjadi kerusakan permanen. Nah, jika terjadi kerusakan permanen, maka akan terjadi cacat yang permanen. Tapi kalau cepat ditangani, insya Allah itu bisa kembali normal seperti biasa. Karena sarafnya itu belum rusak. Dia hanya mengalami kekurangan aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen. Tapi dia belum rusak. Tapi kalau dia rusak akibat tidak menerima suplai oksigen ataupun nutrisi tadi, dikarenakan ada penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah, inilah yang menyebab cacatnya menjadi permanen. Karena memang sarafnya yang sudah rusak atau damage gitu ya. Jadi sebelum hal yang buruk bisa kemungkinan bisa menimpa kita, kalau Anda mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, segera lakukan tindakan pengobatan secara dini sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan informasi ringan ini bermanfaat. Walaupun informasinya ringan tapi bobotnya sangat berat ya. Kalau sudah terjadi tidak bisa diulang lagi, tidak bisa diputar ulang lagi waktunya. Karena stroke ini kita cuma punya waktu beberapa jam setelah serangan. Kalau dibiarkan, maka si otak ini, si sel saraf otak ini akan mengalami kematian dan tidak ada istilahnya recovery. Karena sel otak itu tidak bisa tidak seperti sel-sel tubuh yang lain yang bisa di recovery kemudian mengalami pergantian sel yang baru. Di sel otak ini kadang dia bersifat permanen. Jadi kita punya waktu setelah serangan itu hanya beberapa jam bahkan beberapa menit. Jadi memang harus tindakan pencegahan itu yang lebih penting. Jika Anda merasakan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, maka Anda segera lakukan upaya untuk menyembuhkan penyakit kardiovaskuler ataupun penyempitan aliran darah menuju ke otak itu sebelum hal yang buruk terjadi. Semoga Anda tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.